Tips melawan kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, meski kita hidup di negara berpenduduk mayoritas muslim, namun tak dapat dipungkiri bahwa setiap hari kita harus bertemu dengan para kafir yang hidup di sekitar kita. Sesekali para kafir ini mencoba mengkritik Islam dan Nabi kita. Di sebuah negara Islam, di mana syariat Islam ditegakkan, jika terdapat seseorang yang mengkritik Nabi, yang harus kita lakukan hanyalah meneriakkan dengan kencang apa yang ia katakan, dan ia akan dimasa oleh orang-orang yang marah karena berani mengkritik Nabi junjungan kita. Dengan cepat pengkritik itu akan dibunuh habis perkara. Namun di negeri ini, kita tidak memiliki kenikmatan tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat ini, jika syariat Islam ditegakkan, kita tidak akan menghadapi masalah dari para kafir dalam keseharian kita. Namun, untuk sementara waktu sebelum masa itu tiba, berikut ini adalah sebuah pendekatan yang dapat digunakan semua muslim dan muslimah ketika menghadapi kafirun hama pengganggu. Insya Allah manusia-manusia hina itu akan pergi darimu. Sebuah pertanyaan yang populer adalah, mengapa Islam menyerukan kematian bagi kritikus Islam dan para murtadin? Tegaskan bahwa info mereka adalah salah. Katakan bahwa itu adalah fitnah. Dan kutip, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian jika mereka menunjukkan data para kritikus dan para murtadin yang dibunuh oleh muslim, serta mengatakan bahwa Islam disebarkan lewat pedang, katakan jika hal itu adalah kebohongan besar yang disebarkan oleh Neo-Yahudi, Kristen sayap kanan, dan kafir Hindu. Lalu kutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam Islam. Jika kafirun mengutip fatwa jihad bin Laden tahun 1998 yang juga ditandatangani oleh ulama-ulama top Islam yang menyerukan muslim untuk membunuh orang Amerika dimanapun mereka berada, serta mengutip surat Imam Samudra yang mengajak para muslim untuk berjihad dan mati syahid menghabisi para kafir, katakan bahwa mereka, bin Laden dan Imam Samudra, telah membajak agama Islam yang penuh damai. Dan kemudian kutip surah 5 ayat 32, membunuh satu orang yang tidak berdosa adalah seperti membunuh semua manusia. Jika kafirun memberikan respon dengan mengutip ayat-ayat kekerasan dalam Quran, tuduh mereka dengan mengatakan bahwa mereka mengutip ayat sepotong-sepotong di luar konteks hanya untuk mendukung konsep mereka. Jika ia kemudian mengutip seluruh ayat sebelum dan sesudahnya, ayat Mekah dan ayat Madinah, serta menegaskan bahwa keseluruhan ayat damai telah dibatalkan oleh ayat kekerasan, maka tuduhlah bahwa terjemahan Quran mereka adalah salah. Jika kafirun membawa 10 bahasa terjemahan berbeda, katakan bahwa arti yang benar hanya dapat dimengerti dalam bahasa Arab. Jika kafirun mengerti bahasa Arab dengan baik, maka paksa mereka bahwa ayat-ayat tersebut tidak dapat diartikan secara tersurat, literal, melainkan bahwa ayat-ayat tersebut memiliki makna-makna alegoris yang tersirat. Jika kafirun tidak mau menyerah, katakan bahwa Anda tidak dapat mengerti ayat-ayat tersebut tanpa membaca terlebih dulu konteks ayat tersebut melalui hadits dan sirah. Jika kafirun membawa hadits dan sirah, dan mulai mengutip konteks, latar belakang dari ayat-ayat kekerasan dengan merujuk pada hadits yang menceritakan pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan pemusnahan suatu golongan bangsa oleh Nabi, maka katakan bahwa semua hadits dan sirah adalah palsu dan sesat, satu-satunya kebenaran hanyalah Quran. Jika mereka menanyakan mengapa Anda meragukan sejarah yang diriwayatkan oleh sarjana-sarjana muslim seperti Tabari dan Ishaq, serta meragukan hadis mutawatir dari ahli hadis seperti Bukhari, katakan bahwa mereka, Tabari, Ishaq dan Bukhari, sebenarnya adalah Yahudi yang menyamar sebagai muslim.
Lalu jika kafirun mengatakan bahwa Quran hanyalah buku karangan Nabi dan meminta bukti atas kesucian Quran, maka rujuklah kepada sains dalam Quran dan buku yang ditulis oleh Dr. Zakir Naik yang menunjukkan keajaiban sains dalam Quran. Jika kafirun mengatakan bahwa argumen Dr. Zakir Naik telah dibuktikan salah oleh banyak ahli sains, dan Zakir Naik tak berani lagi menampakkan batang hidung karena terbongkar kebohongannya, maka katakan bahwa kekalahan Zakir Naik adalah rencana Allah untuk menunjukkan kebenaran Quran. Allah memiliki alasan untuk semua ini. Jika kafirun kembali menunjukkan banyak kesalahan dan kontradiksi dalam Quran, serta mengutip ayat-ayat yang bertentangan dengan sains, sehingga hal itu memperkuat argumen mereka bahwa Quran bukan berasal dari Allah, karena Tuhan tidak pernah salah, maka segera ganti topik pembicaraan dan tunjukkan balik kesalahan dalam agama lain dan kitab suci mereka. Jika kafirun masih meneruskan perdebatan, maka lakukan personal attacks, dan caci maki dia dengan menyebutnya salibis, rasis, pantat Yahudi, babi China, atau anjing Hindu. Jika itu tidak membuat kafirun frustrasi, maka tanyakan kepadanya berapa dia dibayar oleh Yahudi untuk mengotori Islam. Jika kafirun tidak berhenti mendebat, maka pergilah ke ibu dan saudarinya dan gunakan bahasa yang cabul. Jika kafirun tersebut ternyata sangat keras kepala dan masih ingin untuk melanjutkan debat, maka kutuk dia, semisal dengan mengatakan, "Terbakarlah di neraka," atau "Kamu akan menyesal pada hari kiamat," atau "Allah akan menyiksamu dalam kuburanmu," dan sebagainya. Ketika semua cara di atas gagal, ancam dia dengan kekerasan fisik dan akhiri perdebatan dengan sikap triumalis yang sok menang dan umumkan bahwa Anda telah memenangkan perdebatan karena Quran adalah firman Allah. Umumkan kemenangan debat Anda sebanyak mungkin di website, di pertemuan-pertemuan, dan katakan bahwa Anda telah memenangkan perdebatan dengan mudah. Tentu saja, secara tersembunyi laporkan kafirun tersebut kepada pihak berwajib sebagai penghujat Islam agar dapat dipidanakan. Jika laporan Anda ternyata tidak juga ditindaklanjuti, sampaikan identitas kafirun tersebut kepada muslim radikal agar Allah segera menghukum para kafirun itu. Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Surah 9 ayat 14. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedamaian hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.